Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bil awwalina wal akhirina wa bil mala'il a'la ila yaumiddin. Amma ba'du fa ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, pertama-tama marilah kita untuk selamanya dan seterusnya memanjatkan puja-puji serta rasa syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa melaksanakan sholat Jumat di antara sekian banyak kewajiban yang harus kita kerjakan sebagai individu muslim. Tentu harapan besar kita apa yang tengah dan sedang kita kerjakan hari ini dicatat sebagai amal sholeh insyaallah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya salat dan salam semua tetap tercurah limpah kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ternyata musibah itu berasal dari kata bahasa Arab al-musibah. Jamaknya al-musibat wal masaib. Artinya gangguan. Artinya penderitaan, kesulitan dan atau kesusahan. Maka setiap kali kita mendapatkan derita, sulit dan ataupun gangguan, itu namanya musibah. Sedangkan menurut istilah, musibah itu artinya segala sesuatu yang tidak dikehendaki manusia atau segala sesuatu yang buruk menimpa umat manusia. Maka ketika tidak dikehendaki dan itu bernilai buruk, maka itu juga namanya musibah. Lalu bagaimana pandangan Islam dalam hal sekaligus memberikan penjelasan tentang musibah itu? Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ternyata musibah dalam Islam itu terbagi dua. Yang pertama, musibah itu satu saat bisa berupa buruk, satu saat musibah itu juga bisa berupa baik. Kebaikan bisa berakhir musibah dan atau keburukan bisa berakhir dengan kebaikan. Maka disinilah kaum muslimin dituntut cerdas agar kebaikan terus berakhir baik dan keburukan berakhir dengan baik juga. Jangan sampai sebaliknya, ketika kita mendapatkan kebaikan menjadi berakhir buruk, dan ketika kita mendapatkan keburukan semakin terpuruk. Ketika kita mendapatkan kebaikan harusnya semakin dekat dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala, tidak menampilkan sikap dan ataupun pribadi-pribadi yang melebihi kapasitas sebagai manusia yang lemah, sombong, angkuh dan pengen menang sendiri. Maka kedudukan dan jabatan di situ memang baik, tapi buat yang bersangkutan musibah. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kemudian ketika kita mampu menyikapinya secara cerdas, maka itulah yang dinamakan seleksi iman. Kapan kita mendapatkan musibah, tetap taat patuh kepada Allah. Kapan kita mendapatkan kebaikan, tetap taat patuh kepada Allah. Maka ketika kita masih berada dalam ketaatan kepada Allah, baik itu musibah berupa kebaikan dan atau keburukan, maka itulah awal perjuangan dari musibah tersebut agar bisa mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, Imam Sa'id al-Musayyib pernah berkata ketika beliau melihat Umar bin Khattab masuk pasar. Ketika datang ke pasar, dia ucapkan Assalamualaikum. Masuk lagi lapak berikutnya, Assalamualaikum. Lapak terakhir, Assalamualaikum. Para sahabat bertanya, wahai Umar, kenapa kau bilang salam? Kata Umar bin Khattab, setiap salam yang kita ucapkan kepada orang lain adalah penyebab ampuh, rindu dan kangennya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat pun terdiam. Kemudian pas di berikutnya
Umar bin Khattab tidak mengucapkan salam, malah justru mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika itu pun para sahabat bertanya, wahai Umar, Amirul Mukminin, kenapa Anda sekarang berucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Umar bin Khattab pun menjelaskan, wahai sahabatku, sendal saya putus. Gara-gara sendalmu putus itu, wahai Umar, iya. Kau berucap innalillah, iya. Saya berucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un karena sendal capit saya putus. Emang kenapa? Karena dengan sendal capit putus itu timbul kesulitan, timbul kesusahan, jalan kaki saya bisa menderita. Itu yang dimaksud dalam surah Al-Baqarah ayat 154, allazina idza asabatsu musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ketika kita mendapatkan musibah, baik itu yang baik ataupun yang buruk, ucapkanlah kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian dalam beberapa hadis berikutnya, suatu saat baginda Rasulullah SAW pernah bersabda melalui Siti Aisyahnya, tidak ada suatu musibah yang menimpa kaum muslimin kecuali musibah itu menjadi penghapus dosa-dosanya, kecuali musibah itu menjadi kafarat atas seluruh dosanya. Bahkan kata Kangjeng Nabi, sekalipun hanya tertusuk dengan duri, maka tusukan duri itu pun menjadi penghapus noda dan dosanya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi fadalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du, ayyuhal hadirun, usikum wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, apa musibah terbesar yang harus dihindari kaum muslimin? Yaitu musibah hilangnya iman dan lenyapnya Islam. Ketika iman hilang dan Islam lenyap dalam diri seorang muslim, itulah musibah terbesar. Panggilan Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalian jangan meninggal kecuali dalam keadaan orang yang beragama Islam. Para ulama sepakat, kalian jika berdoa di setiap ba'da salat, wahai Allah, jadikanlah aku sebagai orang-orang yang husnul khotimah. Wahai Allah, jadikanlah aku sebagai orang-orang yang bersegera tobat kepadamu. Wahai Allah, jadikan aku orang-orang yang meninggal dalam keadaan beragama Islam. Maka musibah terbesar adalah hilangnya iman, lenyapnya Islam. Ketika iman dan Islam ada dalam hati sanubari Bapak kaum muslimin, yakinilah karunia terbesar itulah yang telah Allah tanamkan dalam diri kita. Karena dengan iman, apapun yang diperintahkan, apapun yang menjadi tantangan akan mudah dilaksanakan, tak terkecuali panggilan untuk berkorban. Memang mahal, memang berat, memang menyusahkan, tapi karena iman, dia pun rela berkorban, bahkan nabung sekian lama untuk mendapatkan hewan terbaik, sehingga pada waktunya digiring untuk disembelih. Apa keutamaannya? Kata baginda Rasul, pahala yang bakal Allah berikan kepada orang yang beriman di saat dia berkurban sejumlah bulu yang nempel dalam hewan sembelihan. Banyak sekali kekurangan saya, mohon maaf saya, itu hanya untuk khotib saja, khususnya umumnya kaum muslimin. Selanjutnya marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan dan ditakdirkan menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Mudah-mudahan kita selamanya dijadikan sebagai orang-orang yang bersegera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bisa dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat menghadapnya dalam keadaan beragama Islam, berucap dua kalimat syahadat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi wa allazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammadin kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa bimasidah. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illallah al-halimul karim. La ilaha illallah al-aliyyul azim. La ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil karim. Allahumma inna nas'aluka maulaji wa khairal makhraji. Bismillahi walajna wa bismillahi warajna. Allahumma ighfir lana dzunubana wa wasilana fi darina hada. Allahumma salimna wa salim dinina wa salim amwalana wa salim ajsadana min bala'id dunya wa adabil akhirah. Rabbana akhrijna mukhraja sidqi waj'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa afwa inda hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.